Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, puji nama Tuhan. Kita sudah ramai di sini untuk beribadah sekolah minggu. Sehat semua kan? Ada yang sakit? Yang belum sarapan? Sama ya. Kita sama-sama, namun kita semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Oke, ada di sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan Alkitab kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, mari kita angkat lagu pujian kita yang menyatakan ku masuki gerbangnya. Sambil kita berdiri semangat untuk memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak disilakan duduk. Mari kita dengarkan titah Tuhan, yaitu titah Tuhan yang ke-1. Demikian bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik, sebelum kita lanjut ibadah kita, sebelum kita berdoa untuk pengampunan dosa kita, mari kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan lagu Tanganku Nangan Men dari buku ND nomor 550 ayat 1 dan 4. Ayat 4 bila bagi berdiri.
dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Oktober adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 yang demikian bunyinya: Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin buat firman Tuhan sebagai ayat bulanan kita untuk bulan Oktober. Oke, jadi sebelum kita berdoa untuk pengakuan iman rasuli kita, mari kita angkat lagu pujian yang menyatakan ada satu sobatku yang setia. Mari kita berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menanggung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oke, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dibawakan oleh Kakak Ina Nyonya Luman Tobing Boru Simanjuntak. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tunjuk tangan manis dong. Puji nama Tuhan semua ya, adik-adik sekolah minggu, termasuk juga orang tua. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita yang menyatakan Yesus itulah satu-satunya.
Yesus itu hal satu-satunya. Shalom. Shalom. Sudah siap mau dengar cerita firman Tuhan? Sudah siap? Untuk memantapkan ya kesiapan kamu, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan, untuk berkat-Mu di dalam hidup kami, di mana di pagi hari yang indah ini Tuhan boleh memperkenankan kami untuk hadir di tempat-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, semuanya itu Tuhan bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi karena kasih karunia daripada Allah Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, biar apa yang kami dengar, apa yang kami baca pada saat ini boleh kami pahami Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, cerita Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Perjanjian apa itu ya? Kisah Para Rasul ya? Dibuka saya. Kisah Para Rasul. Perjanjian baru. Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-28. Pasalnya yang ke-28 dimulai dari ayat pertama dan diakhiri ayat ke-10. Ketemu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Ayo. Sudah abang-abang? Ketemu? Kisah Para Rasul pasal 28 dimulai dari ayat yang pertama dan diakhiri di ayat ke-10. Ketemu? Biar kita membacanya secara bergantian ya. Kakak yang ganjil, kamu yang genap. Sudah ketemu? Sudah, kita mulai ya. Kita bacanya secara bergantian. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 dimulai dari ayat yang pertama hingga yang ke-10. Begini firman Tuhan. Paulus di Malta, ayat pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ayat 2. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu.
7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ayat yang ke-9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Sama-sama kita baca ayat 10. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Nah, untuk judul minggu ini kakak ambil dari buku panduan, Tuhan menjaga kita seperti Tuhan menjaga Paulus. Tuhan menjaga kita seperti Tuhan menjaga Paulus. Nah, siapa di sini pernah melihat ular? Ada yang pernah melihat ular? Atau ada yang nggak pernah melihat ular? Ada yang nggak kenal dengan ular nggak? Mau kakak perkenalkan dengan ular? Mau. Nah, kita di sini mau berbicara tentang ular. Katanya ular apa tadi di situ? Ular beludak. Tahu nggak ular beludak ini? Ular beludak ini kalau kita kena gigit sama ular beludak ini akan tangan kita akan bengkak, bahkan bisa langsung mati. Langsung makan ya. Ingat belum sarapan kan? Langsung mati. Nah, cerita kita hari ini kita mau berbicara tentang Tuhan menjaga dan menyertai Paulus. Ya. Bagaimana ketika Paulus menjadi seorang tawanan? Tahu gak tawanan itu apa? Hah? Tawanan itu apa? Siapa yang tahu tawanan? Hah? Tawanan. Tahanan. Ya. Tahanan. Ketika Paulus menjadi tawanan. Kenapa Bu Paulus tawanan, Bu? Kenapa ya? Kenapa? Hah? Karena dia berbuat jahat? Tidak, no, bukan. Karena Paulus ya setia dan percaya kepada Tuhan. Karena Paulus memberitakan Injil. Banyak yang kontra atau tidak suka dengan dia, sehingga dia ditangkap dan dipenjara, dan dialah menjadi seorang tawanan. Nah, ketika dia jadi tawanan, Paulus ini mau dibawa ke Roma untuk diadili. Untuk menuju ke Roma ini, ya, Paulus dan teman-temannya yang lain memakai kapal. Siapa di sini pernah menaiki kapal? Siapa yang suka naik kapal? Iya, enak kan naik kapal tuh? Kapal itu biasanya perjalannya di mana ya? Di darat atau di air? Oh, di air. Kakak kira tadi di darat, di air. Ya. Nah, Paulus dengan tawanan yang lain itu dia berlayar untuk menuju ke Roma menggunakan kapal. Ketika kapal ini sudah berada di lautan di tengah-tengah, tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat menerjang kapal itu. Nah, selama badai itu, kapal itu terombang-ambing ke kanan ke kiri oleh selama 14 hari. Takut ya? Siapa di sini kalau naik kapal itu kalau ada gelombang rasanya takut? Siapa? Kan enak biasanya kalau ada kapal. Oh, oleng seperti lagi berdisko. Ya enggak? Abang-abang? Enggak ya.
Rasanya pasti ketakutan, ya kan? Ketakutan. Nah, tiba-tiba badai itu merusak belakang kapal itu. Ya, hancurlah kapal itu. Belum sampai ke Roma sudah hancur. Nah, ketika badai itu menerjang, mereka terdampar di pulau mana tadi? Pulau Malta. Mereka terdampar di Pulau Malta. Ketika mereka sampai di Pulau Malta, apakah mereka ditolak? Apakah Paulus ditolak oleh penduduk di Pulau Malta? Tidak. Penduduk di Pulau Malta sangat ramah, walaupun mereka tidak kenal, tapi mereka ramah, sopan. Ya. Nah, di Pulau Malta itu cuacanya ketika itu dingin, sangat dingin. Siapa di sini yang tahan dengan dingin? Berarti nanti dibawa aja ke Pulau Malta ya? Oh enggak. Di Pulau Malta itu cuacanya sangat dingin. Karena cuacanya sangat dingin, orang-orang di situ membuat api unggun. Tahu nggak api unggun itu apa? Hah? Api yang dibakar. Apinya dibakar ya? Oh, kayunya dibakar. Ya, kayunya dibakar. Mereka membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, ketika Paulus mengambil ranting-ranting, ya kan, supaya api tadi tetap menyala, ya. Tapi karena panasnya api tadi, tiba-tiba katanya keluarlah seekor ular beludak. Hah, katanya. Waktu si Paulus ngambil ranting-rantingnya, digigit tangannya si Paulus, bukan dipatok ya, tapi digigit lengket di tangannya. Nah, orang-orang di sekitar itu semuanya berpikir, pantaslah dia digigit sama ular, sudah luput dari gelombang di laut. Nah, dia digigit lagi dengan ular, pastilah dia ini mati nanti. Pastilah dia ini nanti mati karena dia ini seorang pembunuh. Tapi apa yang terjadi? Apakah Paulus mati? Apakah tangan Paulus bengkak? Coba lihat ayat keempat, apa pikiran mereka di situ. Baca dulu seorang. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Kan sudah dia dari laut tadi terombang ambing, kapalnya sampai terdampar, kemudian sampai lagi di daratan digigit lagi dengan ular. Jadi mereka berpikiran negatif kepada si Paulus. Tapi apa terjadi kepada Paulus? Paulus tidak sama sekali menderita apa-apa. Siapa di sini mau digigit ular? Mau dicoba enggak? Oh, enggak mau ya. Nah, kenapa Paulus tidak mati? Kenapa? Ayo, kenapa Paulus tidak mati? Tahu. Kenapa ya Paulus tidak mati? Karena baik. Ini orang tiga ini. Kenapa ya Paulus tidak mati ya? Enggak tahu. Pada takut semua. Galak kakak yang satu ini ya. Kenapa ya Paulus tidak mati ya? Oh, ada di sana. Kakak mau lari-lari dulu biar ganti senam pagi ya. Kenapa? Karena
Paulus disertai Tuhan. Yes, karena penyertaan Tuhan kepada Paulus, Paulus tidak mengalami apapun. Ya. Paulus tidak, Paulus tangannya nggak bengkak, nggak mati. Nah, karena orang-orang di situ melihat hal itu, berpikiran lagi orang-orang di situ. Oh, ternyata Paulus itu adalah seorang dewa, katanya. Nah, itu pikiran negatif tadi. Ya kan? Karena dia sudah selamat dari maut, dikatakanlah dia seorang dewa. Tadi ketika dia digigit sama ulat, dikatakan seorang pembunuh. Begitulah orang-orang sekitar kita. Siapa di sini yang suka berpikiran negatif dengan temannya? Siapa di sini yang suka berpikiran negatif? Hah? Siapa yang suka berpikiran negatif dengan temannya? Itu hal yang baik tidak? Ya? Yang suka pikiran macam-macam dengan temannya, itu yang baik nggak sikap seperti itu? Terkadang begitu ya, kita lihatlah si Jojo tuh. Dia itu kan bisa ranking 2 itu karena suka nyontek. Karena suka nyontek dia tuh di sekolah, makanya dia ranking 2. Itu negatif nggak pikirannya? Negatif kan? Padahal dia nggak tahu si Jojo tuh di rumah belajar. Ya Jo? Ya belajar di rumah, makanya dapat peringkat dua. Kan? Jadi jangan suka berpikiran negatif sama temennya. Jangan suka pikir macam-macam. Cukup satu macam. Yang macam-macam tuh nggak enak, ya kan? Enak kan? Yang macam-macam tuh nggak enak ya. Enaknya satu macam ya. Nah, sesudah itu ya, di sana itu ada pemilik tanah. Ya, seorang gubernur katanya tadi di situ. Kalau bisa kamu lanjut, di situ ada ayat 7. Siapa yang baca dulu ayat 7? Yang keras dulu semua orang 3. 1, 2, 3, ayat 7. Tidak. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Nah, di situ katanya tadi ada gubernur yang namanya Publius. Dan Paulus disambut di sana selama 3 hari dengan ramah. Ketika itu Paulus melihat ayah si Publius sedang terbaring sakit. Ya, bisa kamu lanjut tadi kamu baca, sedang sakit demam katanya. Sakit demam dan disentri. Siapa di sini kalau sakit demam ataupun sakit perut biasanya nangis? Ayo, ada nggak yang nangis kalau sakit? Aduh, mama, aku demam, sakit kepalaku, begitu. Ada nggak? Ini pasti orang satu ini biasanya tuh. Kalau sakit nangis nggak? Good. Kalau sakit nangis nggak? Oh enggak. Tapi diem ya, sering bahasa, nggak bisa ditemenin. Nah, ketika Paulus melihat ayah si Publius tadi sakit, ya, dia datang, kemudian ditumpangkan tangannya, dia berdoa. Apa yang terjadi kepada ayah Publius? Ayah Publius pun sembuh. Paulus bisa menyembuhkan ayahnya si Publius dari sakit demam, dari disentri. Itu karena siapa? Ada otoritas Tuhan ya di dalam dirinya si Paulus. Melalui Paulus ya, Tuhan berkuasa. Melalui Paulus Tuhan
ayah si Publius tadi, banyaklah orang berbondong-bondong datang untuk bertemu si Paulus. Ya, banyak datang berbondong-bondong dengan segala penyakitnya masing-masing. Dan Paulus, apa yang dilakukan Paulus? Apa Paulus diam aja? Enggak. Ya, Paulus menumpangkan tangannya sehingga banyaklah orang yang sembuh dari sakit. Hebat ya? Luar biasa ya? Luar biasa kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah, melalui firman ini, melalui kisah para rasul ini, nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Apa yang dapat kamu renungkan? Ayo, apa? Ada yang bisa nggak? Jangan sirik. Kalau kita Jika kita memiliki penyakit, kita harus meminta Kalau kita memiliki penyakit, kita harus meminta pertolongan dengan Tuhan. Good. Siapa lagi? jangan selalu berpikiran negatif semuanya. Jangan selalu berpikiran negatif pada semua orang. Good. Ilona dulu. Saling tolong menolong kalau ada orang yang membutuhkan. Saling tolong menolong kalau ada orang yang memerlukan. Orang tua dulu Itu ya. Jojo langsung memuka. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Siapa lagi? Kalau sini? Oh, yang di belakang dulu. Selalu baca kitab suci. Siapa lagi? Kalau Joy? Enggak. Jangan gitu dong Ilona, Jordi. Dia sudah buang muka tadi. Katanya. Belum lagi kakaknya datang situ. Enggak. Siapa lagi? Apa yang dapat kamu simpulkan? Dekat sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sekarang kakak mau ke Horong 1. Hai Horong 1. Ayo. Apa yang kamu udah dengar nih cerita tadi? Apa ya yang bisa kamu ini dari cerita itu yang kamu simpulkan? Tuhan itu kenapa? Tuhan itu baik. Good, Tuhan itu baik. God is a good. God is a good. God is a good to me and you. Ya. Tuhan itu baik. Sama-sama dulu kita nyanyi. God is a good. 3, 2 ya. God is a good. Mana suaranya? God is a good. God is a good to me. Sekali lagi. God is a good. God is a good. God is a good to me. Iya, Tuhan itu baik. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Horong 1. Luar biasa dia dapat menyimpulkan. Iya, firman ini mau berkata kepada kita bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita. Ya, menjaga kita. Kamu dengar dari ceritanya, mulai dari perjalanan Paulus, ya enggak? Mau menuju Roma, dia sudah diombang-ambing, ya, sudah kena badai, sudah digigit ular. Tuhan masih menjaga, menyertai. Mau disertai sama Tuhan? Mau dijaga sama Tuhan? Harus apa? Harus apa? Baik. Harus apa lagi? Harus berdoa. Rajin ibadah. Rajin baca Alkitab.
menjaga kita harus berperilaku yang baik, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin belajar, rajin membantu orang tua, menolong. Itu hal-hal yang baik. Kemudian apa lagi? Yang kedua, Tuhan menginginkan anak-anak tidak berpikiran negatif, tapi harus selalu berpikiran positif. Ya. Siapa di sini suka yang berpikiran negatif? Siapa? Suka berpikiran negatif sama teman-teman? Ya. Tuhan tidak suka berpikiran negatif. Ya. Mulai saat ini jangan suka berpikiran macam-macam dengan teman-temannya. Jangan suka menghakimi orang lain, ya kan? Oh, dia itu punya sepatu baru, pasti bukan dari apa? Pasti bukan dari mamahnya, pasti dari orang sana tuh. Mentang-mentang sepatu baru, sombongnya, itu sudah berpikiran negatif. Padahal dia sepatu baru karena hasil dari tabungannya. Tapi kamu nggak tahu. Tapi kamu menyimpulkan hal-hal yang tidak baik pada diri temanmu, ya kan? Jadi harus positive thinking, ya kan? Jangan negatif thinking, tapi positive thinking. Ayo ting ya. Nah, yang ketiga, Tuhanlah yang menyembuhkan dari sakit, karena Tuhanlah yang menjaga dan memberikan kesehatan padamu. Ya, jadi ketika kita sakit, ketika kita sedang demam, batuk pilek, ya apalagi sekarang ini kan cuacanya kan kadang panas sekali, kadang mendung, kadang hujan tiba-tiba, ya membuat kita sakit kepala, ya kan? Membuat kita pilek, bersin. Janganlah gara-gara kamu demam sedikit aja sudah merengek-rengek, ya kan? Mama, aku demam. Mama, hidungku meler. Sudah merengek-rengek, sudah nangis. Jangan. Tapi harus apa? Harus ada niat untuk sembuh. Semangat dengan berdoa sambil makan obat. Ya enggak? Kalau kamu cuma berdoa enggak ada melakukan apa-apa, enggak sembuh juga. Ya kan? Kamu berdoa terus, tapi kamu enggak minum obat, enggak minum air putih, tetap minum es, tetap apa lagi? Tetap suka main hujan-hujan. Ya pasti tetap aja sakit walaupun kamu berdoa. Tapi kamu harus apa? Minum obat, enggak lagi makan es, enggak lagi main-main hujan. Ya, tetap makan makanan bergizi, ya kan? Minum air putih biar tetap sehat. Hanya kepadamulah kami bersandar dan berseru, agar Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan, dan Engkau selalu menjaga, melindungi dan menyertai kami. Untuk itu Tuhan Yesus, ajari kami Bapa agar kami selalu dekat, agar kami selalu berseru kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ini Bapa, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa berpikiran positif untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, Engkau yang senantiasa membimbing anak-anak ini Bapa di dalam studi mereka, dalam belajar mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa kiranya mencapai tujuannya, cita-citanya nantinya Tuhan. Untuk itu Tuhan,
Engkau yang sertai senantiasa mereka seperti Engkau menyertai Paulus, Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Engkau juga yang memberkati orang tua kami Bapak, dimanapun mereka pada saat ini berada Tuhan. Biarlah sukacita-Mu juga selalu menyertai mereka. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan aktivitas mereka Tuhan, dimanapun mereka bekerja Tuhan Yesus. Engkau limpah-limpahkan rezeki buat orang tua kami Bapak, agar orang tua kami Tuhan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, untuk kemajuannya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati pelayan-pelayan-Mu Bapa, mulai dari guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, Sintua, pendeta, Epos, semuanya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dimanapun pada saat ini Bapak melayani Tuhan. Biarlah senantiasa sukacita Tuhan boleh melimpah buat pelayan-pelayan kami Bapak, agar senantiasa bersemangat, bersukacita di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Bapak yang baik, inilah kami Bapak. Kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau ampunkan dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan kita sudah selesai hari ini. Kita mau mengumpulkan persembahan. Iya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak Abang guru sekolah minggu berharap adik-adik sekolah minggu semuanya di sini selalu diberkati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mengumpulkan persembahan kita. Semuanya dari sekolah minggu, ambil persembahannya di tangan kanan, jangan digulung-gulung atau dilipat-lipat. Ya, jangan digulung-gulung atau dilipat-lipat persembahannya ya. Sudah semuanya? Kalau sudah, sambil kita nanti bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 848 di Son Adong Hubuan, semuanya angkat tangannya, kita doakan bersama-sama persembahan kita. 1, 2, 3, ya. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu buat anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Iya, ibadah kita sudah selesai. Ada di sekolah minggu. Jangan lupa minggu depan kita masih ibadah terus seperti biasa di tempat ini. Diingatkan kembali untuk teman-temannya yang belum rajin beribadah bersama teman-teman di sini. Jangan pulang dulu. Ya, dalam waktu dekat kita akan membagikan liturgi. Siapa di sini yang sudah penasaran atau sudah pengen dari untuk ikut Natal, mau dapat liturgi? Ayo, siapa? Ya, dalam waktu dekat kita akan membagi liturgi. Jadi ada di sekolah minggu harus rajin ke sekolah minggu. Ya, sampai bertemu minggu depan.